Salam Kamehameha semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Oke, di video kali ini admin masih akan melanjutkan alur cerita Dragon Ball di part yang ke-7. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Part kali ini dibuka dengan kita akan dibelakang panitia mengatakan kalau pertarungan akan dibagi menjadi 4 grup, di mana mereka disuruh untuk mengambil undian yang ada di dalam kotak agar mereka bisa bertarung di turnamen kekuatan tersebut sesuai nomor yang telah mereka dapatkan. Pada pertarungan pertama kali ini, Goku yang akan bertarung dalam turnamen penyelisihan tersebut, di mana orang-orang di tempat tersebut merasa meremehkan Goku karena dia hanya seorang anak kecil dan lawan dari Goku adalah seorang pria yang memiliki badan cukup besar, di mana hal tersebut membuat orang yang akan melawan Goku menjadi angkuh. Di mana kelihatannya lawan dari Goku sangat meremehkan Goku. Setelah itu pertarungan dimulai, di mana Goku pun mampu mengalahkan orang tersebut hanya menggunakan satu jari, yang membuat para petarung menjadi terkejut dan menjadi kebingungan kenapa Goku bisa mengalahkan petarung tersebut hanya menggunakan satu jari. Di mana Goku pun kali ini benar-benar percaya dengan latihan yang telah diberikan oleh kakek Muten Roshi, dan benar saja kekuatan dari Goku telah meningkat dengan drastis. Setelah Goku turun dari turnamen kekuatan, Goku pun meminta kepada Krillin untuk jangan memukul lawannya terlalu keras kalau lawannya tidak terlalu kuat, karena hal tersebut mampu membuat lawannya menjadi mati. Karena memang benar kekuatan mereka telah meningkat dengan drastis. Tak lama setelah itu, orang-orang yang dulu pernah membuli Krillin di dojo datang ke tempat tersebut, di mana dia sangat meremehkan Krillin karena dulu Krillin pernah mereka hajar habis-habisan dan bilang kalau pemenangnya pasti adalah mereka. Dan hal tersebut membuat Krillin menjadi ketakutan, di mana Goku pun memberi semangat kepada Krillin kalau Krillin pasti bisa mengalahkan mereka, karena Krillin dan juga dirinya telah menjalani latihan yang cukup keras dan kekuatan mereka sudah meningkat dengan drastis. Pada pertarungan kedua yang akan bertarung adalah Krillin, di mana Krillin akan berhadapan dengan salah satu orang yang ada di dojonya dahulu, dan dia dulu pernah mengganggu Krillin, dan hal tersebut membuat Krillin menjadi ketakutan karena dia sangat trauma dengan kejadian di masa lalu. Pada akhirnya Krillin pun berhasil berhadapan dengan orang yang dulu pernah membulinya, di mana Krillin pun merasa ketakutan karena lawannya dulu pernah mengganggunya sampai dia trauma. Setelah itu lawan dari Krillin langsung menyerang Krillin, namun Krillin dapat menghindari serangan dari lawannya tersebut dan memberikan sebuah tendangan kepada orang tersebut dan membuat orang tersebut langsung terlempar dan keluar dari arena turnamen kekuatan. Bukan hanya keluar dari arena kekuatan, dia pun juga sampai terlempar keluar dari ruangan tersebut, yang membuat semua orang di dalam ruangan turnamen penyelisihan tersebut menjadi kaget. Setelah itu Krillin pun datang menghampiri Goku, di mana dia tidak menyangka kalau kekuatannya sekarang sudah meningkat sangat drastis, dan hal tersebut disebabkan oleh latihan keras yang diberikan oleh kakek Muten Roshi kepada Goku dan juga Krillin. Pada pertarungan selanjutnya kali ini yang bertarung adalah Yamcha, di mana dia akan menghadapi salah seorang yang memiliki badan lebih besar daripada Yamcha. Setelah itu mereka pun segera memasang kuda-kuda. Setelah pertarungan dimulai, Yamcha pun langsung memberikan sebuah tendangan kepada petarung tersebut, yang membuat petarung tersebut langsung tepar di tempat, dan akhirnya Yamcha memenangkan turnamen penyelisihan tersebut melawan orang yang memiliki badan lebih besar daripada dirinya, dan hal tersebut membuat orang-orang menjadi cukup kaget. Pada pertarungan selanjutnya Goku pun berhasil mengalahkan lawannya dengan hanya sekali serang, di mana hal tersebut dilakukan oleh Goku dan juga Krillin secara berturut-turut. Setelah itu kita pun akan difokuskan ke pertarungan Krillin melawan orang yang ada di depannya, di mana Krillin dihajar oleh orang tersebut secara habis-habisan, yang membuat Krillin menjadi tidak sadarkan diri. Dan ternyata Krillin hanya bercanda dalam dihajar oleh orang tersebut, di mana dia pun bilang kalau kekuatannya yang sekarang benar-benar telah meningkat dengan drastis, dan hal tersebut membuat serangan dari orang tersebut tidak berasa sakit sama sekali pada dirinya, di mana Krillin akan segera memberikan serangan balasan kepada orang tersebut, namun orang tersebut langsung ketakutan, yang membuatnya menyerah kepada Krillin. Hal tersebut membuat Krillin menjadi bosan.
Dimana kekuatan Goku, Krillin, dan juga Yamcha tidak berbeda jauh, dimana mereka mampu mengalahkan para petarung dengan sangat mudah, dan pertarungan tersebut dilakukan dengan mereka secara berturut-turut dan itu win streak. Nah, setelah itu mereka pun sampai di babak akhir, dimana Yamcha harus berhadapan dengan manusia serigala, dimana Yamcha akan menghadapi manusia serigala tersebut dengan menggunakan jurus Roga Fufuken. Namun karena manusia serigala tersebut memiliki jurus Roga Fufuken, dia pun mampu mengimbangi kekuatan Roga Fufuken milik Yamcha. Namun tetap saja pada akhirnya Yamcha mampu memenangkan turnamen Tenkaichi penyelesaian tersebut. Pada pertarungan selanjutnya, Goku menghadapi seorang yang memiliki jurus kungfu, di mana Goku mampu menghindari semua serangan kungfu dari orang tersebut. Dan akhirnya Goku pun bisa memenangkan turnamen penyelesaian tersebut dengan cara mengalahkan orang tersebut dan melemparnya keluar dari arena turnamen. Pada pertarungan selanjutnya, Krillin akan melawan manusia beruang, di mana Krillin pun mampu menghindari semua serangan dari manusia beruang tersebut dan berhasil mengalahkannya. Setelah itu, babak penyelesaian pun dimulai, di mana kita akan dilibatkan para petarung yang telah memasuki babak final, di mana babak final ini adalah dimulainya turnamen Tenkaichi Budokai. Tak lama setelah itu, wasit pun meminta kepada para peserta untuk berkumpul, di mana wasit meminta kepada para peserta untuk mengambil nomor undian untuk melanjutkan pertarungan di turnamen Tenkaichi Budokai. Di mana sebelum turnamen dimulai, Goku pun meminta kepada wasit untuk menyiapkannya makanan karena sekarang dia sudah lapar. Setelah itu, wasit pun segera meminta kepada seseorang untuk menyiapkan Goku makanan, dan terlihat Goku pun sangat lahap dalam memakan makanan yang telah disediakan oleh pemilik turnamen kekuatan tersebut. Setelah itu, kita pun akan diperlihatkan wasitnya memberitahu kalau pertarungan Tenkaichi Budokai babak kedua pun dimulai, di mana pada pertandingan pertama yang akan bertarung adalah Bacteria melawan Krillin, dan pertarungan kedua adalah Jackie Chun melawan Yamcha, dan yang ketiga adalah Lan Fang melawan Namu, dan yang terakhir adalah Goku versus Giran. Pada pertarungan pertama yang akan segera bertarung adalah Krillin melawan Bacterian, di mana terlihat kalau kedua peserta sudah berada di arena pertarungan, di mana terlihat kalau Bacterian ini sangatlah jorok karena sejak dari lahir dia belum pernah mandi dan baunya sangatlah menyengat yang membuat semua peserta dan juga para penonton menutup hidungnya. Dimana pada pertarungan pertama pun segera dimulai dan terlihat kalau Krillin sudah memasang kuda-kuda. Namun karena bau dari Bacterian ini yang sangatlah menyengat membuat Krillin harus menutup hidungnya dan membuat Krillin harus berjalan mundur akibat bau dari Bacterian yang sangatlah menyengat. Dimana Bacterian pun segera memberikan sebuah pukulan kepada Krillin, namun Krillin berhasil menghindari serangan dari Bacterian. Setelah melihat hal tersebut, Bacterian pun segera mengeluarkan jurus andalannya yaitu jurus bau, dimana terlihat kalau Bacterian segera mengeluarkan jurus baunya dan diarahkan kepada Krillin, dan terlihat Krillin menjadi kelenger akibat bau yang dikeluarkan oleh Bacterian. Setelah itu, Bacterian pun segera memasukkan tangannya ke dalam celana dalamnya dan mengeluarkan bau daki yang dia miliki kepada Krillin, dan hal tersebut membuat Krillin menjadi kelenger lagi dan terlihat dia menjadi pusing akibat bau dari Bacterian. Dimana hal tersebut membuat Krillin menjadi tidak sadarkan diri, dimana wasit segera menghitung mundur untuk menghitung dari kekalahan Krillin. Namun terlihat Krillin masih mampu bangkit kembali untuk melawan petarung tersebut. Setelah itu terlihat kalau lawan dari Krillin langsung menangkap tubuh Krillin dan mencekik Krillin, dan terlihat kalau Krillin tidak bisa bernafas akibat cekikan dari orang tersebut. Namun Krillin berhasil membebaskan diri dari Bacterian dan memberikannya sebuah serangan yang membuatnya langsung tepar, di mana Bacterian masih mampu bangkit lagi untuk menghadapi Krillin. Setelah itu Bacterian pun segera mendorong Krillin menggunakan tubuhnya yang membuat Krillin terpojok dan hampir keluar dari arena pertarungan. Dimana Krillin pun menemukan celah untuk melarikan diri dari Bacterian, namun Bacterian berhasil menindih tubuh Krillin yang membuat Krillin menjadi kesakitan. Dengan tubuh besar yang dimiliki oleh Bacterian, dia mampu membuat Krillin kewalahan dengan tubuhnya. Dan setelah itu terlihat kalau Bacterian pun segera memberikan sebuah kentut kepada Krillin yang membuat Krillin kembali menjadi kelenger. Dan kalian pun pasti bisa membayangkan bagaimana baunya kentut dari Bacterian ini yang seumur hidupnya dia tidak pernah mandi. Setelah itu Bacterian pun kembali menindih tubuh Krillin menggunakan bokongnya yang sangat besar, dan hal tersebut membuat Krillin menjadi kewalahan.
Melihat Krillin yang sudah tepar, Bacterian pun segera menginjak-injak tubuh Krillin yang membuat Krillin menjadi kaget beserta kesakitan. Dan hal tersebut membuat Bacterian menjadi senang karena lawannya telah kewalahan melawan kekuatan yang ia miliki. Setelah itu Goku pun segera memberitahu Krillin kalau Krillin memang tidak memiliki hidung. Mendengar hal tersebut, Krillin pun segera bangkit dari pingsannya. Bangsul, kenapa tidak dari tadi aja Goku memberitahu kalau Krillin tidak memiliki hidung? Kalau Goku memberitahu Krillin kalau Krillin tidak memiliki hidung dari tadi, mungkin Krillin tidak akan merasakan rasa sakit dan rasa bau tersebut dari Bacterian. Namun karena alur cerita memang begitu, sudahlah, kita langsung saja lanjut kembali ke alur ceritanya. Setelah itu, Krillin pun segera terbang dan mendaratkan sebuah tendangan ke wajah dari Bacterian dan langsung membuat Bacterian terlempar dan tepar. Dan akhirnya Krillin pun berhasil memenangkan pertarungan tersebut melawan Bacterian. Pada pertarungan kedua yang akan bertarung adalah Jackie Chun melawan Yamcha, di mana Yamcha pun segera menyiapkan kuda-kudanya sementara Jackie Chun terlihat santai tapi serius. Setelah itu pertarungan pun dimulai, di mana kita akan diperlihatkan Yamcha yang terbang dan langsung menyerang Jackie Chun, di mana terlihat kalau Jackie Chun mampu menghindari semua serangan yang diberikan oleh Yamcha. Setelah itu Yamcha pun segera menyerang Jackie Chun menggunakan jurus Roga Fufuken. Namun terlihat kalau Jackie Chun dengan santainya mampu menghindari serangan dari Yamcha, di mana Goku yang melihat pertarungan dari Yamcha melawan Jackie Chun, dia pun merasa terkejut karena kekuatan dari Jackie Chun yang sangat overpower. Di mana Yamcha pun segera mengeluarkan jurus Roga Fufuken dengan tingkat yang lebih tinggi. Setelah itu terlihat kalau Jackie Chun segera mengeluarkan jurusnya dan berhasil menghindari semua serangan dari Yamcha dengan sangat mudah. Setelah itu Jackie Chun segera mengeluarkan sebuah jurus kepada Yamcha, di mana jurus yang diberikan oleh Jackie Chun kepada Yamcha langsung membuat Yamcha keluar dari arena pertarungan, di mana hal tersebut membuat para peserta dan juga yang lainnya menjadi terkejut. Di saat Yamcha melihat Jackie Chun, dia pun merasa kalau Jackie Chun itu wajahnya mirip sekali dengan kakekmu Tenroshi. Pada pertarungan ketiga kali ini yang akan bertarung adalah Lanfang melawan Namu, dan terlihat kalau Namu dan juga Lanfang telah memasuki arena pertarungan. Setelah itu terlihat kalau Namu pun segera memasang kuda-kuda, dan ternyata kekuatan dari Lanfang ini tidak bisa diremehkan. Terbukti dia berhasil memberikan beberapa serangan kepada Namu. Setelah itu Namu pun segera memberikan jarak kepada Lanfang. Setelah itu terlihat kalau Namu pun akan segera memberikan serangan kepada Linfang. Namun saat Namu akan memberikan serangan tersebut, terlihat Linfang pun menjadi menangis. Sementara itu di sisi lain kita pun akan diperlihatkan Yamcha yang sedang memperhatikan Jackie Chun, di mana dia pun menduga kalau Jackie Chun ini adalah kakekmu Tenroshi karena terlihat dari tingkah Jackie Chun dan juga wajahnya. Sementara itu di arena pertarungan terlihat kalau Namu pun menjadi lengah akibat Linfang yang menangis. Saat Namu lengah, Linfang pun memberikan sebuah pukulan kepada Namu yang membuat Namu menjadi kesakitan. Setelah menerima serangan dari Linfang tersebut, Namu pun berhasil menahan serangan dari Linfang yang kedua. Setelah itu Namu pun bilang kalau dia akan mulai serius dalam pertarungan yang selanjutnya, di mana dia pun segera memberikan sebuah serangan kepada Linfang. Namun Linfang berhasil menghindari serangan dari Namu. Melihat kalau Namu sudah mulai serius, akhirnya Linfang pun segera mengeluarkan jurus andalanya, yaitu membuka pakaiannya, dan hal tersebut membuat Jackie Chun menjadi mimisan. Tak lama setelah itu terlihat kalau Linfang pun mulai mendekati Namu, dan terlihat kalau Namu pun mulai menjadi salah tingkah akibat Linfang yang mendekati dirinya. Saat Yamcha melihat tingkah laku dari Jackie Chun ini, dia pun menyimpulkan kalau Jackie Chun ini adalah kakekmu Tenroshi yang menyamar menjadi Jackie Chun. Sementara itu di arena pertarungan terlihat kalau Linfang pun terus memojokkan Namu yang akan segera keluar dari arena pertarungan, di mana hal tersebut membuat Namu menjadi panik. Setelah itu Namu pun segera mengingat desanya yang kekeringan akibat tidak memiliki air, dan hal tersebut membuat Namu menjadi semangat kembali. Setelah itu Namu pun segera memikirkan jurus untuk mengalahkan Linfang. Setelah itu Namu pun memerlukan jurusnya untuk mengalahkan Linfang, yaitu dia harus menutup mata. Setelah itu terlihat kalau Linfang pun akan segera menyerang Namu. Setelah Namu
menutup matanya, dia pun berhasil menghindari serangan dari Lin Fang dan langsung memberikan sebuah serangan kepada pundak dari Lin Fang yang membuat Lin Fang menjadi pingsan. Setelah itu Judi pun segera menghitung mundur dari kekalahan Lin Fang dan akhirnya Lin Fang pun dinyatakan kalau dia telah kalah dan pemenangnya dalam pertarungan kali ini adalah Namu. Dan alur cerita Dragon Ball Part 7 pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Part 7 dan siapakah petarung yang akan segera bertarung selanjutnya? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017 dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. Goodbye.